Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Di video kali ini aku mau mencoba mereview salah satu film yang dibintangi sama Donnie Yen dan juga Takeshi Kaneshiro. Film ini berjudul Wuxia, rilis tahun 2011, di mana film ini bercerita tentang seorang pembunuh yang berkedok menjadi pahlawan. Dan dia juga harus menentang dan melawan ayahnya dan lebih memilih keluarga kecilnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan review film seru lainnya dari channel ini. Di awal cerita diperlihatkan di mana Donnie Yen di sini dia bernama Liu Jinsi bersama istri dan kedua anaknya sedang menikmati sarapan paginya. Dan setelah selesai sarapan, Jinsi berangkat bekerja dengan berjalan kaki dan dia bekerja di sebuah pabrik pembuatan kertas. Di pabrik, Jinsi adalah salah satu karyawan yang rajin dan baik. Tiba-tiba datang dua orang bandit ke tempat di mana Jinsi bekerja. Kedua bandit itu memaksa pemilik untuk memberinya uang, tapi pemilik itu menolak dan mencoba melawan, yang akhirnya kedua bandit itu memukuli pemilik pabrik. Jinsi yang berada di sana mengetahui perilaku kasar bandit itu, mencoba untuk melawan mereka. Dengan sekuat tenaga, Jinsi mencoba melawan kedua bandit itu sendirian. Jinsi hanya bisa menahan dengan memegangi salah satu bandit itu. Bandit lainnya dengan membabi buta mencoba melukai Jinsi dengan pedangnya. Tapi pedang itu malah mengenai telinga temannya sendiri. Karena kesakitan, bandit itu melempar Jinsi. Tidak sampai di situ, Jinsi mencoba melawan bandit itu ke dalam air. Mereka saling memukul dan ternyata bandit itu kalah dan akhirnya mati. Peristiwa itu mendapatkan perhatian khusus dari seorang detektif yang bernama Su Baijiu yang dibintangi sama Takeshi Kaneshiro. Dia mencoba menyelidiki ada yang mencurigakan dengan kematian kedua bandit itu. Dan saat menyampaikan ke atasannya, atasannya itu malah tidak mempercayai pendapat Su dan menganggap kalau kejadian itu dilakukan hanyalah sebuah kecelakaan. Dan dia malah senang karena salah satu bandit itu yang bernama San Dongseng yang tak lain adalah buronan malah mati. Dan akhirnya memutuskan kalau Liu Jinsi tidak bersalah, dia malah dianggap sebagai pahlawan di desanya. Su yang mencurigai kalau sebenarnya Jinsi itu ahli bela diri merasa curiga dan mulai menyelidikinya ulang karena melihat kondisi luka pada jasad kedua bandit itu dan mulai mencari tahu siapa sebenarnya Jinsi. Su mendapatkan informasi kalau Jinsi berasal dari desa Gong dan dia mengalami insiden yang buruk di desanya, akhirnya memutuskan untuk pindah dan memulai hidup barunya yang sekarang. Su memutuskan untuk pergi menemui Jinsi di rumahnya dan meminta Jinsi untuk mereka ulang adegan di mana dia melawan kedua bandit itu sampai akhirnya mereka tewas. Su semakin yakin kalau Jinsi adalah seorang ahli bela diri. Su juga mengikuti Jinsi bekerja bersama warga lain. Dengan sengaja, Su menjatuhkan Jinsi ke sungai dari atas jembatan. Dan beruntungnya Jinsi jatuh tersangkut di ranting pohon, di mana kejadian itu membuat Su semakin curiga kalau Jinsi menggunakan teknik meringankan tubuh. Jinsi yang menyadarinya langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Malamnya tanpa merasa berdosa, Su datang ke rumah Jinsi dan memaksa untuk ikut makan malam bersama. Esoknya Jinsi mengikuti ritual acara di mana anak pertamanya berganti baju berwarna hitam, di mana itu bermakna kalau anaknya sudah tumbuh dewasa.
Setelah selesai acara, Jinsi menemui Su dan mengatakan yang sebenarnya, dan Jinsi meminta Su untuk tidak mengganggunya karena Jinsi sekarang sudah berubah dan telah memiliki sebuah keluarga. Tapi Su merasa tidak puas dengan alasan Jinsi dan mencoba menyerang Jinsi dari belakang. Setelah kejadian itu, Su didatangi seorang temannya yang mendapat informasi kalau sebenarnya Liu Jinsi itu adalah Tan Long dan dia dari kelompok pembunuh yang bernama 72 Iblis. Dan akhirnya Su memutuskan untuk pergi ke kota dan meminta surat penangkapan. Di tempat berbeda di mana ayah Tan Long adalah pemimpin dari 72 Iblis mendapatkan informasi keberadaan Tan Long dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Tan Long. Beberapa anak buah dari 72 Iblis mulai datang ke desa Jinsi dan mulai menyerang desa itu, di mana di desa sedang mengadakan acara ucapan terima kasih ke Jinsi dan mengangkatnya sebagai pahlawan di desanya. Di mana mereka dikejutkan dengan kedatangan anak buah 72 Iblis dan salah satu dari mereka adalah ibu tiri dari Jinsi dan mulai menyerang Jinsi. Saat Jinsi diserang, dia hanya diam tanpa perlawanan karena merasa kesal melihat Jinsi atau yang mereka kenal bernama Tan Long saat diserang tanpa melakukan perlawanan mulai menyerang warga lain. Karena melihat warga tidak berdosa terbunuh karena dirinya, akhirnya Jinsi mulai menyerang ibu tirinya dan juga menyerang anak buah 72 iblis lainnya. Dan akhirnya membuat semua warga desa mengetahui siapa sebenarnya Jinsi. Karena pertarungan itu dan menyadari kalau akan membahayakan keluarga dan juga warga lain, Jinsi mulai menjauh agar tidak ada lagi korban. Ibu tirinya meminta Jinsi untuk kembali, tapi Jinsi menolaknya dan pertarungan terus berlanjut. Sampai akhirnya pertarungan itu membuat ibu tirinya jatuh ke sungai yang awalnya Jinsi berniat menolongnya, tapi akhirnya Jinsi melepaskan tangan ibu tirinya. Setelah kejadian itu, Jinsi yang melihat kedua anaknya tertidur teringat akan masa lalunya saat masih menjadi Tan Long. Esoknya semua warga desa memutuskan untuk mengungsi menyelamatkan diri. Su yang menyadari perbuatannya sehingga memancing anggota 72 iblis datang mencari Jinsi dan menyerang warga desa, buru-buru datang ke desa dan memutuskan untuk membantu Jinsi. Su berencana menggunakan tubuh Jinsi untuk mengecoh 72 iblis dengan cara membuat Jinsi mati. Dengan menggunakan teknik akupuntur, Su mulai melakukan rencananya dengan membuat Jinsi koma agar 72 iblis terkecoh dan mengira kalau Jinsi sudah mati. Tapi jika Su gagal menghidupkan Jinsi tepat waktu, maka Jinsi akan benar-benar mati. Dalam perjalanan ke kota, mereka dihadang sama 72 iblis dan saat memeriksa keadaan Jinsi, mereka terkecoh dan percaya kalau Jinsi benar-benar mati. Dengan waktu yang sangat terbatas, mereka malah bernyanyi untuk melepas Jinsi yang membuat Su mulai panik.
Di tempat lain, ayah Jinsi mendatangi tempat pengungsian dan di sana dia mencari anak Jinsi. Su yang mulai kehabisan waktu mencoba untuk menyadarkan Jinsi kembali dan akhirnya bisa menyelamatkannya. 72 iblis terkejut saat mengetahui kalau mereka telah tertipu, mulai marah, tapi mereka dihentikan dengan aksi dari Jinsi yang memotong sebelah tangannya dan menyerahkan tangannya ke 72 iblis dan berarti dia sudah selesai dengan 72 iblis. Setelah kejadian itu, Jinsi pulang ke rumahnya dan mendapati kalau ayahnya berada di sana dan sedang makan bersama dengan istri dan kedua anaknya. Jinsi yang melihat keberadaan ayahnya hanya terdiam. Ayahnya yang mulai memangku dan memaksa anaknya untuk makan, membuat Jinsi marah dan melawan ayahnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Su datang dan mencoba membantu Jinsi dengan jarum akupunturnya, tapi rencananya gagal yang membuat Su terlempar. Dengan sekuat tenaga, Jinsi mencoba melawan ayahnya, tapi karena kekuatan ayahnya yang begitu hebat di atas dirinya, membuat Jinsi kewalahan. Su yang menyadari kalau dia mempunyai kesempatan, kemudian berlari mendekati ayah Jinsi dan menusukkan jarum akupuntur di lehernya yang membuat petir menyambar tubuh ayah Jinsi yang membuatnya mati. Su yang terlempar dan terbentur batu membuatnya ikut mati. Setelah kejadian itu, kehidupan Jinsi pun kembali normal dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita film yang berjudul Wuxia atau yang dikenal juga dengan Dragon versi Mantengin Film. Dan semoga kalian semua suka dan terhibur, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.